Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini, melalui channel ini, setiap hari kami akan mendukung saudara di dalam doa. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Buat waktu ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk berdoa bersama. Untuk hamba mendukung setiap anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan renungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan iman setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara dalam menaikkan doa-doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah dari Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana peristiwa sebelum perikop ini saudara. Satu kali Yesus melihat satu pohon ara dan dia ingin menemukan buah dari pohon ara tersebut, tetapi dia tidak menemukannya, sehingga dia mengutuk pohon ara itu. Dan keesokan harinya ketika mereka lewat dari sana dan murid-muridnya melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya, murid-muridnya berkata dengan kagumnya saudara, mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, pohon ara itu telah kering." Lalu dari sana, dari keajaiban yang terjadi itu saudara, Yesus mulai mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kuasa doa. Dan Yesus mau menegaskan bahwa doa-doa murid-muridnya juga akan berkuasa. Kuasa Allah akan bekerja dalam kehidupan murid-muridnya, dalam doa-doa murid-muridnya. Dan itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara, bahwa kuasa Allah juga bekerja dalam hidup kita, dalam doa-doa kita, di mana Yesus menegaskan bahwa betapa dahsyatnya kuasa Allah bekerja dalam kehidupan orang percaya, di mana di ayat 22 dia mulai berkata, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepadaku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya."
untuk menegaskan kepada murid-muridnya bahwa betapa dahsyatnya kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup mereka, dia berkata, kalau engkau berkata kepada gunung ini beranjaklah ke dalam laut, kalau kamu tidak bimbang tetapi percaya, maka hal itu akan terjadi bagimu. Kalimat itu ditegaskan oleh Yesus bahwa kuasa yang dahsyat, kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang spektakuler akan terjadi dalam kehidupan umat-umatnya ketika mereka berdoa kepada Dia, berseru kepada Dia. Dan hari ini saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan ini. Saya rindu saudara dikuatkan sebelum saudara menaikkan doa-doa saudara. Saudara dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa ketika saudara berseru kepada Tuhan, maka perkara besar akan terjadi. Tidak ada yang mustahil saudara. Yesus sendiri berkata bahwa kuasa yang besar, kuasa yang dahsyat akan terjadi dalam kehidupan umat-umatnya. Yang menjadi bagian kita adalah yang pertama, berserulah. Karena dikatakan tadi, barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah ke dalam laut, artinya ada permintaan, ada permohonan supaya mujizat terjadi. Ada permintaan, ada permohonan supaya perkara besar terjadi. Kalau saat ini saudara membutuhkan mujizat, mintalah mujizat. Kalau saat ini saudara membutuhkan kesembuhan, mintalah kesembuhan. Kalau saat ini saudara perlu berkat, mintalah berkat. Karena orang yang meminta kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan mujizat yang besar dalam hidup mereka. Dan yang kedua yang ditegaskan oleh Yesus di sini saudara, ayat 22 tadi, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Dan kemudian ayat 23 dikatakan, barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Hal kedua yang dituntut Tuhan untuk murid-muridnya, untuk saya dan saudara, mengalami perkara besar, mengalami mujizat yang dahsyat, mengalami Allah bekerja, adalah dengan percaya, dengan beriman, sama sekali tidak bimbang bahwa apapun masalah kita, apapun penyakit kita, apapun persoalan kita, Allah sanggup melakukan perkara besar. Allah sanggup melakukan mujizatnya. Allah sanggup saudara. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang ajaib, sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, penyakit, pergumulan saudara, percayalah bahwa Allah sanggup bekerja dalam kehidupan saudara. Kalau saudara percaya kata firman Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Lalu kemudian saudara, hal berikutnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 25 saudara, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, untuk kita mengalami mujizat, doa kita dijawab. Selain kita perlu berdoa, selain kita perlu percaya dan beriman, maka hal ketiga adalah kita juga harus punya hati yang mengampuni. Karena firman Allah berkata bahwa kalau kamu tidak mengampuni, kamu pun tidak akan diampuni. Bagaimana doa kita dijawab kalau diampuni pun kita tidak? Dan apa yang menyebabkan kita tidak diampuni? Kalau kita tidak mengampuni. Itu sebabnya bebaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Mungkin saat ini dalam pergumulan saudara, dalam sakit penyakit saudara, dalam persoalan saudara, saudara mau datang kepada Tuhan, tapi Tuhan ingatkan bahwa ada sesuatu yang ada di hati saudara, ada kebencian, ada amarah yang ada di hati saudara. Firman Tuhan menegaskan saudara, bebaskan dan lepaskan pengampunan supaya Allah mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Kalau saudara tidak mengampuni, maka saudara pun tidak akan diampuni. Bahkan saudara, kalau saudara tidak mengampuni, jangankan untuk mengalami mujizat, dosa saudara pun tidak akan diampuni kalau saudara tidak mau mengampuni. Karena Yesus terlebih dahulu sudah mengampuni kita, mari kita mengampuni. Dan ketika kita mengampuni,
mujizat Allah akan terjadi. Perkara besar akan terjadi. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang meneguhkan kita hari ini. Biarlah saat ini sebelum saudara menaikkan doa-doa saudara, iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Kita akan berseru kepada Dia saudara. Untuk mengalami mujizat kita harus berseru, dan ini waktunya kita berdoa bersama. Dan untuk mengalami mujizat kita harus percaya. Dengar saudara, jangan bimbang, jangan ragu. Apapun masalah, persoalan, penyakit, pergumulan saudara, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan saudara, menyelesaikan masalah saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dan kemudian kalau hari ini ada masalah di hati saudara dengan siapapun, lepaskan pengampunan. Maka dengan demikian saudara akan mengalami mujizat. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, membangkitkan iman saudara. Biarlah saat ini saudara akan menaikkan doa-doa saudara dengan penuh iman dan dengan penuh kebebasan karena saudara telah mengampuni. Biarlah mujizatnya terjadi di dalam hidup saudara. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Mari saudara, kita akan berdoa bersama, menaikkan permohonan kita dengan iman di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, Dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan-pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa.
Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan, tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat yang menderita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah, Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan,
Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS Tuhan memberkati, TNI Polri Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Dalam